the fam, that's what they call me. Promise that. Halo semuanya. Sebenarnya gimana sih caranya anak SMK ini biar lolos di SNMPTN? Terus bener gak sih yang kata orang-orang itu kalau anak SMK ini susah gitu buat lolos SNMPTN? Emang bener ya? Nah, bagi kalian yang masih bingung atau masih bimbang karena kalian anak SMK ya, termasuk juga aku dulunya anak SMK, tonton video ini karena di sini nanti aku bakalan ngejelasin gimana caranya buat kita tahu nilai-nilai yang harus kita persiapkan atau kita tingkatkan ketika akan mengikuti SNMPTN. Simak baik-baik ya teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan ya teman-teman. Jadi aku ini salah satu mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri dan aku ini adalah lulusan tahun 2019 ya. Kalian bisa lihat di sini aku lulus tahun 2019 dan mengikuti SNMPTN di tahun 2019 juga. Ketika itu aku adalah anak SMK sama seperti kalian. Jadi aku sebelumnya sebelum mengikuti SNMPTN aku mengikuti les bimbel terlebih dahulu. Terus juga aku di situ selain les bimbel gitu kan, karena niatnya aku ini pengen ikut SBMPTN sama ujian mandiri, karena kan kata orang-orang ini SMK itu di SNMPTN ini peluangnya itu cuman kecil gitu ya, bisa dibilang ya 9 banding berapa gitu ya, pokoknya peluangnya itu kecil gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti les bimbel, dan waktu itu juga les bimbelnya itu aku di dalamnya yang SMK itu cuma 3 orang, aku sama 2 orang teman aku, sisanya itu adalah anak SMA semua. Tapi aku juga nggak patah semangat gitu selain mengikuti les bimbel itu karena untuk persiapan SBM, karena kan SMK ini kan nggak belajar tentang kayak sosiologi, terus juga ekonomi, pokoknya yang nggak dipelajarin anak SMA gitu ya, kan beda gitu ya antara SMA sama SMK, kan pasti pelajarannya beda. Dan karena SBMPTN itu rata-rata pelajarannya itu anak SMA, jadi aku memutuskan untuk mengikuti les bimbel. Tapi di samping itu aku juga belajar bersungguh-sungguh gitu kan, supaya bisa meningkatkan nilai dari semester 1 sampai semester 3 bahkan sampai lulus gitu ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini nanti aku bakalan ngebahas nilai apa aja gitu ya yang digunain kalau kita ini anak SMK gitu ya. Nilai apa yang perlu dipersiapkan jika kita akan mengikuti SNMPTN. Perlu diketahui juga ya teman-teman, kalau misalkan SMK ini emang dibilang sama orang atau misalkan guru kalian sekalipun juga pasti bilang, karena memang peluangnya ini kebanyakan itu adalah anak SMA buat anak SNMPTN. Tapi aku membuktikan sendiri bahwa anak SMK itu juga bisa lolos di SNMPTN. Pokoknya kuncinya itu adalah kalian terus belajar dan juga berdoa. Dan kalian ini pastinya harus memilih strategi dalam memilih universitas dan juga program studi di perguruan tinggi tersebut. Nah, ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian gimana caranya kalian ini jeli sama nilai-nilai yang dibutuhkan khususnya bagi anak SMK di pendaftaran SNMPTN. Yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu nih nilai yang dihitung itu apa aja. Jadi nilai yang dihitung itu adalah semua nilai teori gitu ya. Misalkan ada
anak SMK itu kan biasanya kan dibagi kayak jurusannya masing-masing ya, tapi kalau aku ini kan jurusannya administrasi perkantoran gitu. Jadi yang teori itu misalkan administrasi kepegawaian, terus humas, tapi kan ini kan kalau SMK itu kan beda-beda ya, jadi itu disesuaikan sama jurusannya kalian. Nah, jadi dari semua nilai mata pelajaran tersebut yang teori nantinya itu akan diakumulasikan gitu ya, kecuali mata pelajaran muatan lokal gitu ya. Mata pelajaran muatan lokal ini misalkan kalau di aku ini ada yang namanya public speaking gitu. Jadi dia itu dinilainya itu agak sedikit kurang gitu ya. Terus juga yang kedua ini, jadi kalau misalkan ada suatu mata pelajaran jadi hanya ada nilai praktek gitu ya. Misalkan kalian ini dapat maksudnya SMK-nya itu jurusannya itu yang rata-rata tuh praktek gitu ya. Kan SMK itu kan 60%-nya praktik dan juga 40%-nya teori. Nah, itu tuh tetap dianggap jadi nilai teori. Jadi itu tuh tetap dihitung teman-teman. Jadi walaupun nilai kalian itu nilai praktek, tapi tetap dihitung sebagai nilai teori. Nah, yang kedua ini nih teman-teman. Jadi banyak banget nih yang nanya ke aku baik Instagram ataupun komentar gitu ya. Kan nilai rapot buat SNMPTN tuh khusus buat anak SMK tuh gimana sih gitu kan. Jadi sebelum kita ke yang pembahasan apa aja sih nilai yang dibutuhkan di SMK buat di SNMPTN itu, kita harus tahu dulu nih cara menghitung nilai rapot bagi yang udah lulus SNMPTN atau mau lulus SNMPTN gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah jumlah nilai kalian. Jadi misalkan ada nilai A, B, C, jadi kalian tulis gitu ya. Biasanya aku emang dicatat dulu gitu ya, dicatat, abis itu kalian bagi, misalkan ada 12 mata pelajaran, ya udah kalian bagi aja gitu. Misalkan ada nilainya 80, 82, 83 gitu kan. Terus itu kan ada 3 mata pelajaran. Ya udah kalian bagi 3 aja gitu. Misalkan gitu kan. Jadi itu disesuaikan sama banyaknya jumlah mata pelajaran di jurusan kalian gitu kan. Nah, terus yang kedua ini kalau misalkan nilai kurtilasnya itu sama gitu ya. Nah, kalian ini cukup menambahkan aja gitu, cukup menambahkan kemudian bagi dengan banyaknya data yang kamu miliki. Pokoknya tetap ya dibagi sama berapa banyak jumlah mata pelajaran yang kalian punya di jurusan kalian. Nah, yang selanjutnya nih teman-teman, yang menurut aku ini tuh bisa kalian lakukan gitu ya. Jadi kalian juga harus tahu nih di sekolah kalian, misalkan ya kalian tahun ini tuh lulus gitu. Kalian tuh harus juga nih kayak misalkan cari tahu nih yang tahun kemarin tuh kakak kelas kalian yang lolos siapa aja di SNMPTN gitu kan. Jadi kalian tujuannya itu adalah selain buat tanya-tanya tips sama triknya ke kakak kelas itu, kalian juga bisa membandingkan nilai kalian. Misalkan nilai kalian itu berapa gitu ya, terus dia berapa, dan juga kalian tanya juga nih dia dulu tuh lolosnya di SNMPTN di jurusan sama di PTN mana gitu kan. Misalkan di pendidikan sejarah UNJ gitu kan misalkan gitu. Nah, jadi kalian misalkan juga pengen mau masuk di jurusan itu, nah itu pas banget gitu kan. Jadi kalian itu bisa membandingkan nilai kalian. Jadi kira-kira gue masuk gak ya di jurusan itu gitu kan, dengan nilai gue yang segini, nilai rata-rata rapot gue yang segini, gue bisa gak ya masuk gitu kan. Jadi fungsinya kalian ini tanya sama kakak kelas kalian yang lolos di SNMPTN adalah itu teman-teman. Jadi jangan putus kontak gitu ya sama kakak kelas, karena kakak kelas ini ngebantu banget gitu. Karena pengalaman aku juga, karena kalau SMK ini kan emang sosialisasi mengenai perguruan tinggi negeri gitu kan emang kurang gitu. Apalagi kan kalau SMA itu kan biasanya tuh ada yang namanya kayak mengundang alumni-alumni yang udah lolos SNMPTN gitu kan, tapi ada beberapa SMK yang enggak gitu. Jadi harus kitanya ini yang inisiatif sendiri buat nanya-nanya ke kakak kelas itu. Kayak gitu deh teman-teman. Lalu lanjut, yaitu ada mata pelajaran yang dinilai. Jadi dari SMA ini atau SMK itu tuh ada 3 bagian gitu ya. Jadi tergantung akreditasi sekolah kalian. Jadi selain dari nilai rapor, terus
nilai-nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5 gitu kan. Terus juga ada sertifikat perlombaan. Tapi akreditasi sekolah ini juga mempengaruhi teman-teman. Jadi kalau misalkan SMA atau SMK akreditasinya A itu paling gede. Jadi dia itu kelulusannya itu adalah 40% gitu kan. Nah kalau yang B ini cuma 25% doang teman-teman. Sedangkan kalau yang C ini cuma 5%. Nah jadi kalian nih harus tahu juga nih SMA sama SMK gue itu akreditasinya apa ya. Kalau misalkan A ya bagus gitu kan, karena peluangnya ini memang terbilang besar daripada yang lainnya gitu. Nah jadi kalau misalkan untuk SMA ini kan ada SMA IPS, terus juga ada SMA IPA gitu kan, terus yang terakhir itu ada SMA Bahasa gitu. Nah, dinilainya ini beda-beda teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bahas yang SMA dulu ya, nanti kita selanjutnya bahas yang SMK gitu. Kalau SMA jurusan IPA itu ada 6 mata pelajaran yang dinilai di SNMPTN. Jadi yang pertama itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan juga biologi. Sedangkan yang IPS itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, sosiologi, dan juga geografi. Sedangkan yang bahasa itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan juga bahasa asing yang dipelajari di bahasa kalian. Misalkan ada bahasa Jerman gitu kan, bahasa Prancis atau apa, itu disesuaikan dengan jurusan di SMA bahasa kalian. Nah untuk SMK sendiri teman-teman banyak banget nih yang nanya, Kak kalau misalkan di SMK itu nilai yang benar-benar dinilai di SNM itu kan apa sih? Nah jadi ini aku kasih tau ya. Jadi kalau SMK itu ada yang pertama bahasa MTK gitu kan, terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kalau SMK ini selain 3 yang tadi aku sebutin itu ada mata pelajaran teori dan juga praktik pada kejuruan masing-masing. Contohnya ini aku ini kan dulunya SMK Administrasi Perkantoran. Jadi yang dinilai itu misalkan kayak pelajaran administrasi kepegawaian, terus korespondensi gitu kan, terus juga humas dan lain-lain. Jadi tinggal disesuaikan sama jurusan teori dan juga praktik di SMK kalian masing-masing. Oke, itu aja teman-teman di video kali ini. Semoga video aku membantu dan juga bermanfaat bagi kalian ya teman-teman. Kalau misalkan kalian masih ada yang bingung atau ragu nih buat milih, atau bingung cara ngitung rata-rata nilai buat yang pengen ikut di SNMPTN, kalian boleh banget nih tanya-tanya atau komentar di bawah. Kalian boleh juga tanya di Instagram aku ya, karena udah banyak banget yang nanya di Instagram aku. Gak apa-apa, nanti aku bales gitu ya. Pokoknya kita saling sharing-sharing pengalaman aja gitu kan. Aku juga bisa memberikan pengalaman aku buat kalian, dan kalian itu juga bisa nerapin di kehidupan kalian. Dan yang terakhir aku ucapin makasih ya yang udah like, comment, dan subscribe channel YouTube aku. Dan yang belum, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.